David Erlianti, NIM 2018-143463, kelas 4 MPG SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang saya buat dan tutorial pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan silabus. Silabus di sini saya dapatkan dari mendownload di internet. Nah, di dalam silabus di sini ada beberapa komponen. Yang pertama KI. Nah, di dalam KI ini ada 4, yaitu agama, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian di dalam kolom-kolom silabus terdapat mapel atau mata pelajaran KD yang di sini sudah terdapat di silabus dan buku guru. Nah, indikatornya kita bisa merumuskan sendiri atau mengambil dari silabus juga. Kemudian ada materi pembelajaran. Materi ini kita dapat dari buku guru dan buku siswa. Kemudian ada sumber belajar. Nah, sumber dari mana? Yaitu dari buku guru ataupun buku siswa ataupun sumber-sumber internet atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Sistem penilaian di sini saya mengambil 3, yaitu psikomotorik, kognitif, dan afektif. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini RPP ada beberapa komponen. Yang pertama identitas sekolah. Identitas sekolah ini terdiri dari nama sekolah, kelas, semester, tema, subtema, dan alokasi waktunya. Di sini saya mengambil kelas 4, tema 5, pahlawanku, dan subtema 1, perjuangan para pahlawan. Selanjutnya, komponen kompetensi inti, yaitu kompetensi inti ini sudah terdapat di silabus maupun buku guru. Di sini ada 4, yaitu kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu komponen kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar ini sudah terdapat juga di buku guru dan buku siswa. Di sini saya mengambil kompetensi dasarnya yaitu 3.4, memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan 4.3, bekerja sama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Serta indikatornya yaitu menjelaskan pentingnya kegiatan bergotong royong sebagai wujud dari rasa persatuan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua indikatornya yaitu memberikan contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan. Komponen yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini saya setelah mengelompokkan dan mendiskusikan gambar tentang sikap persatuan, siswa mampu menjelaskan pentingnya rasa persatuan di dalam kehidupan masyarakat dengan rinci. Tujuan yang kedua yaitu setelah menganalisis contoh tentang sikap persatuan, siswa mampu memberikan 3 contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan dengan benar. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini mengenal kegiatan gotong royong dan membedakan contoh dan bukan contoh persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran di sini saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, kemudian pendekatannya saya menggunakan saintifik, yaitu menalar, meniru, mengkomunikasikan. Oke, di sini saya kegiatan pembelajarannya. Oh ya, tadi saya menjelaskan alokasi waktunya yaitu saya menggunakan 15 menit. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pembuka. Di sini guru mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Terus yang kedua yaitu guru mengecek kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru mengabsen siswa atau mencatat kehadiran siswa. Kemudian guru memotivasi siswa dengan bernyanyi ataupun dengan motivasi-motivasi yang lain. Kemudian guru mengapersepsi pembelajaran hari ini dan kemudian guru memberitahu tentang materi hari ini serta memberi tahu tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Dalam kegiatan pembuka ini alokasi waktunya saya
menggunakan 3 menit. Masuk kegiatan intinya, yaitu guru pertama memberikan stimulus dengan menunjukkan gambar-gambar tentang perilaku, sikap baik dan tidak baik. Kemudian, guru secara interaktif memberikan penjelasan dan pengertian terhadap sikap baik dan tidak baik kepada anak didik. Nah, di sini guru menggunakan metode ceramah. Kemudian, siswa ditanya oleh guru, sudah paham atau belum tentang materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian, siswa diberi perintah oleh gurunya untuk mendiskusikan tentang tugas yang ada di buku siswa. Dari proses pembelajaran ini, guru menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Setelah berdiskusi, kemudian siswa diminta untuk membaca dengan estafet dengan temannya, dengan membaca teks singkat tentang kegiatan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Kemudian guru memberikan penguatan materi, lalu guru membuka sesi tanya jawab dan membuka pertanyaan apa yang ingin ditanyakan oleh siswa. Di sini guru menggunakan metode tanya jawab. Kemudian siswa mengerjakan LKS atau lembar kerja siswa yang sudah disiapkan oleh guru. Dan masuk ke kegiatan penutup, yaitu siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang sudah dipelajari untuk mengukur ketercapaian pembelajaran hari ini. Lalu guru melakukan penilaian hasil belajar. Kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa bersama sebelum mengakhiri pembelajaran. Kemudian alat dan sumber belajarnya, yaitu saya menggunakan beberapa gambar orang yang sedang bekerja sama melakukan kegiatan gotong royong dan beberapa poster atau gambar tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian selanjutnya penilaian dan pembelajaran. Di sini penilaiannya ada 4, yaitu aspek menggunakan penilaian instrumen, kognitif menggunakan tes tertulis, afektif menggunakan lembar observasi sikap, dan psikomotorik menggunakan lembar observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Eriska, NIM 2018 143 477. Di sini saya akan membahas tutorial pembuatan silabus, RPP, media pembelajaran, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini saya lebih menekankan kepada pembelajaran PKN. Baiklah, di sini saya akan membahas silabus. Yang pertama itu terdapat identitas. Itu ada kelas, semester. Di sini saya mengambil kelas 6 semester 1. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti terdapat juga dalam buku guru. Kemudian, kompetensi dasar. 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada materi pokok, materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Penilaian ini ada terbagi menjadi 3, penilaian
pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya, alokasi waktu, yaitu berapa lama kita akan mengajarkan tema tersebut. Yang selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar ini buku guru dan buku siswa. Bisa juga dari internet atau YouTube. Selanjutnya, RPP. Yang pertama itu identitas. Identitas ini ada satuan pendidikan, kelas atau semester, kelas 6, semester 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran, alokasi waktu. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti ini juga terdapat dalam buku guru. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 3.1.1, mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1.1, menyebutkan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan menyebutkan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode tanya jawab, ceramah, dan diskusi. Pendekatan saintifik, model cooperative learning. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, yang pertama, guru mengucapkan salam kepada peserta didik dan berdoa bersama. Kemudian guru menanyakan kabar peserta didik, guru mengabsen peserta didik, guru memberikan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari atau persepsi. Guru memberitahu peserta didik metode yang akan diajarkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti. Guru menjelaskan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kepada peserta didik dengan menunjukkan media visual gambar. Guru menyuruh siswa mengamati media pembelajaran tersebut. Kemudian, guru membentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang sedang dipelajari, lalu menyuruh perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi di depan kelas. Dan guru menyuruh siswa mengerjakan soal yang sudah dituliskan di papan tulis. Kegiatan penutup. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari hari ini. Guru memberikan tugas kepada peserta didik. Guru mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik, dan guru menutup pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam. Kemudian, media dan sumber belajar. Media itu bisa berupa media visual gambar dan media audio visual. Di sini saya mengambil media visual gambar, yaitu tentang gambar sila-sila Pancasila. Kemudian sumber belajar
bisa buku guru dan buku siswa, atau bisa juga internet dan YouTube. Kemudian penilaian. Penilaian terbagi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang terakhir, lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu terdapat identitas nama anggota kelompok, kelas, dan yang pertama ada tujuan. 1. Melalui kegiatan membaca teks bacaan, siswa mengetahui nilai-nilai Pancasila dengan benar. 2. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, bacalah soal dengan teliti. Yang kedua, diskusikanlah jawaban dari soal-soal yang diberikan dengan teman kelompok. Kemudian, tulislah jawaban pada tempat yang telah disediakan. Dan yang terakhir, pertanyaan. Yang pertama ada, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Yang kedua, sebutkan sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, ada berapa sila yang terdapat di Pancasila? Baiklah, itulah paparan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sania dengan NIM 2018143483. Di sini saya dari kelas 4M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama silabus, yang kedua RPP, yang ketiga media pembelajaran, dan yang keempat LKPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran. Silabus ini terdiri dari identitas, kompetensi dasar, dan kompetensi inti. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPP atau rencana pesanan pembelajaran. Yang pertama itu dalam RPP menuliskan identitas sekolah, tema, subtema, kelas, semester, pembelajaran keberapa, dan alokasi waktu. Selanjutnya kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program menjadi alasan pengembangan kompetensi dasar. Dan kompetensi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu ada pada KI 1, kemudian sikap sosial itu ada pada KI 2, kemudian sikap pengetahuan itu ada pada KI 3, dan sikap keterampilan itu ada pada KI 4. Selanjutnya itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, di mana perilaku yang tidak dapat diukur atau diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian ada materi ajar. Materi ajar membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu yang pertama ada kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu kegiatan inti, di mana proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar
Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya itu ada kegiatan penutup, di mana kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman, kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk mempermudah guru dalam proses belajar mengajar. Media yang saya gunakan itu adalah media yang pertama video dan lagu Aku Anak Indonesia, dan yang kedua media gambar tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Alasan saya mengambil media ini agar menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar dan membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Sumber belajar yang saya gunakan ini dari buku dan dari internet. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar, di mana prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Selanjutnya itu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya akan membuat lembar kerja peserta didik itu di sini saya akan memberikan siswa peta pikiran kosong. Kemudian saya akan meminta siswa untuk menuliskan topik di lingkaran tengah-tengah, dan selanjutnya saya akan membimbing siswa untuk membahas subtopik di setiap lingkaran dengan mengajukan pertanyaan pengarah. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu silabus. Pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat pelajaran. Pembuatan silabus biasanya diatur berdasarkan kurikulum yang berlaku dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya atau menjadi hak bagi tiap-tiap satuan pendidikan. Sedangkan dalam kurikulum 2013, pengembangan silabus dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya ialah langkah-langkah dalam merumuskan silabus. Yang pertama yaitu menentukan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua ialah menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar dengan mengacu atau menggunakan sumber belajar. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai atau yang sudah banyak digunakan semenarik mungkin dan dapat memotivasi siswa untuk siap belajar. Yang keempat ialah menentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang penilaiannya. Yang kelima, menyusun penilaian dengan menyertakan teknik yang digunakan. Yang keenam, mengalokasikan waktu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diberikan. 7. Menetapkan sumber belajar yang akan digunakan. Sumber belajar dapat berupa buku yang digunakan, CD, kaset, atau website. Dan yang terakhir, menentukan nilai karakter yang harus ditanamkan melalui materi yang diberikan tersebut. Materi selanjutnya itu pengertian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, selanjutnya komponen RPP. Adapun komponen-komponen RPP yang pertama itu identitas pembelajaran yang meliputi satu
satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, jumlah pertemuan, dan alokasi waktu. Yang kedua ialah standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester mata pelajaran. Yang ketiga ialah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam pembelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Perilaku yang dapat diukur atau observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Menggambarkan proses hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar, membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ialah sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang kesembilan, model pendekatan metode dan pembelajaran. Yang kesepuluh ialah kegiatan pembelajaran yang dimana diantaranya ada pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, yang terakhir ialah penilaian hasil belajar. Prosedur dalam instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang selanjutnya ialah langkah-langkah persiapan LKPD. Depdiknas tahun 2008 dalam menguraikan rambu-rambunya bahwa LKPD akan membuat paling tidak judul kompetensi dasar yang akan mencapai waktu penyelesaian peralatan bahan yang akan diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan LKPD ialah yang pertama, analisis hukum. Analisis hukum ialah memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Yang kedua ialah pemetaan kebutuhan LKPD, berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD dan urutan LKPD. Yang ketiga ialah menentukan judul-judul LKPD. Judul LKPD harus sesuai dengan KD, materi pokok, dan pengalaman belajar. Yang keempat, penulisan LKPD. Langkah-langkahnya yang pertama ialah perumusan KD yang harus dikuasai. Yang kedua, menentukan alat penilaian. Yang ketiga, penyusunan materi dari berbagai sumber. Yang keempat, memperhatikan struktur LKPD yang meliputi A, B, C, D, E, F. Di antaranya judul, petunjuk belajar, kompetensi yang dicapai, informasi pendukung, tugas dan langkah-langkah kerja, dan terakhir penilaian. Yang terakhir ialah fungsi dan manfaat media pembelajaran. Media pengajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, harus diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan di antaranya. Yang pertama yaitu penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian internal dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan.
Yang keempat ialah guru harus memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pengajaran. Yang kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Yang keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari macam media, maka guru harus dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan melancarkan proses belajar mengajar, dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Nah, beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan media pengajaran. Yang pertama itu media pengajaran yang digunakan harus sesuai. Yang kedua, media pengajaran tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Yang ketiga, media pengajaran yang digunakan dapat merespons siswa belajar. Yang keempat, media pengajaran juga harus sesuai dengan kondisi individu siswa. Yang kelima, media pengajaran tersebut merupakan perantara medium dalam proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal dengan istilah audio visual, selanjutnya disebut dengan instruksional material, dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instruksional media atau media pendidikan atau media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran secara umum, yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti misalnya objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita gambar, film, bingkai film, atau model. Yang kedua, objek yang kecil dibantu dengan proyektor, mikro, film bingkai, film, atau gambar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas CPI kelas 4M, NIM 2018-143475. Saya akan menjelaskan tutorial komponen silabus RPP pembelajaran RKPTD. Cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Komponen RPP yang terdiri dari 1. Identitas mata pelajaran, 2. Standar kompetensi, 3. Kompetensi dasar, 4. Indikator pencapaian kompetensi, 5. Tujuan pembelajaran, 6. Materi ajar, 7. Alokasi waktu, 8. Metode pembelajaran, 9. Kegiatan pembelajaran pendahuluan, dan yang keduanya inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi praksara kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat. Nah, yang ketiganya penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang terdiri dari penilaian hasil belajar, sumber belajar. Nah, langkah menyusun RPP. 1. Mencantumkan identitas, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, memilih sumber belajar, menentukan media pembelajaran, dan menentukan penilaian. Yang kedua, prinsip pengembangan RPP. Secara umum, prinsip pengembangan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 5. Keterkaitan dan keterpaduan. 6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Sawi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.